mampu beradaptasi. Kemudian juga kesesuaian terhadap pemanenan. Nah, jadi pemulihan kadang-kadang untuk pemanenan itu adalah bagaimana untuk menciptakan supaya tanaman itu dipanen bisa menggunakan alat mekanisasi pertanian, ya misalnya seperti panen padi. Makanya tanamannya jangan tinggi-tinggi, jadi disesuaikan dengan kondisi mesinnya, gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak alsintan, alat mesin pertanian, nah juga yang alat mekanisasi baik dari pengolahan sampai dengan penanaman, ya hingga panen. Nah, ini. Nah, jadi kita melihat apa sumbangan daripada pemerintah itu adalah bagaimana untuk dia menciptakan atau menghadirkan varietas yang berhasil yang bernilai tinggi sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi apa itu artinya pemulihan, ya? Nah, atau breeding, ya, plant breeding. Jadi pemulihan tanaman itu didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk memperbaiki pola genetik melalui perakitan gen secara sistematik dengan memperhatikan kaidah genetik untuk mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Jadi untuk kemakmuran manusia. Nah, perhatikan sini ada kata kuncinya adalah ilmu dan seni. Nah, ya, jadi dia sebagai ilmu sains tentu ditunjang oleh ilmu lain, ya, berkaitan sama nanti ilmu genetik, sitogenetik, ya, genetika kualitatif dan statistik, ya, khususnya, ya. Nah, di sini dia sebagai ilmu, ya. Nah, kemudian dia sebagai seni. Nah, apa yang dimaksud dengan seni di sini? Ya, seni tadi adalah bagaimana kita ketika merakit ya gen tadi itu. Lalu ketika kita mau menciptakan, mengkombinasikan suatu sifat itu ada perlu seni, gitu, ya. Terutama kalau yang berkaitan, kalau contohnya aja misalnya kalau Ibu Dewi biasanya senang di anggrek, nah bagaimana seni membuat anggreknya tindakan dikawinkan begini silang menyilangnya mendapatkan keturunannya itu kan, gitu, ya. Nah, jadi di sini ada seni, ya. Jadi ketika seni itu adalah termasuk ketika di dalam umumnya adalah ketika kita melakukan seleksi, gitu. Jadi apakah seleksi positif atau seleksi negatif itu perlu seni. Jadi seni kita untuk mendapatkan tanaman apa yang kita inginkan. Nah, jadi itu adalah manusia. Nah, tentunya apa yang diperbaiki adalah pola genetik, ya. Nah, ya, jadi ini pola genetik. Jadi ada juga seni untuk memperbaiki tanaman katanya. Nah, tanaman kalau misalnya patah disusun diperbaiki juga. Tapi bukan ini kan maksudnya, adalah ada perakitan genetik, ya, yang secara sistematik. Jadi kita mempelajari berdasarkan pewarisan genetik tadi itu. Nah, jadi sini secara sistematik apa? Jadi transfer gen, ya, sesuai dengan kaidah genetik. Nah, jadi kita memindahkan apakah nanti melalui perkawinan, ya. Nah, kemudian lalu fiksasi gen, lalu mengumpulkan gen-gen yang kita inginkan. Dan ketiga adalah sasaran yang ingin dicapai dalam pemulihan tanaman. Nah, jadi yang dicapai tadi seperti tadi, apakah kita ingin untuk meningkatkan produktivitas, apakah daya tahan terhadap penyakit tertentu atau daya tahan terhadap adaptasinya dan sebagainya, gitu, ya. Nah, itu saran itu disesuaikan, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penyebarluasan. Jadi artinya di sini dari hasil dari pemulihan ini tergantung penyebarluasan sehingga bisa mendapatkan keragaman genetik, ya. Nah, nanti bahwa satu gen itu bisa saja nanti karena dia menyebar, nah dari pusat gen masuk ke pusat primer ke sekunder dan seterusnya, gitu. Nah, kan akan terjadi suatu perubahan, ya, dari gen itu sendiri, gitu. Nah, sekarang apa saja program pemulihan tanaman itu atau kegiatan pemulihan tanaman itu apa saja, ya. Jadi kalau kita lihat sini, nah seperti ini, ya. Jadi adalah subvariat, jadi membuat keragaman genetik, ya. Nah, jadi membuat keragaman genetik. Jadi kita adalah kegiatan yang memiliki perbendaharaan genetik dengan yang cukup luas. Nah, jadi seorang pemulih tanaman itu tidak bisa bekerja tanpa adanya keragaman genetik. Jadi harus ada variasi. Coba yang yang seragam, ya segini aja, nggak ada perubahan. Tapi kalau ada yang begini, ada yang tinggi, nah itu kita akan dapat variasi. Itu makanya membuat keragaman genetik, ya, jadi dibuat. Kemudian setelah itu bisa juga dari keragaman genetik kalau diseleksi, ya. Nah, seleksi kita melihat sini ada
memisahkan genotipe unggul yang dikehendaki dari genotipe yang tidak dikehendaki. Nah, jadi ketika membuat keragaman genetik kita langsung bisa seleksi gitu. Nah, bisa juga dari persilangan-persilangan atau perkawinan ini juga langsung ke sini. Jadi persilangan-persilangan adalah membuat keragaman genetik ya. Nah, jadi bisa pemuda tadi mau persilangan lalu membuat dalam rangka membuat keragaman genetik. Nah, bisa lihat persilangan suatu perkawinan adalah bertujuan memadukan sifat-sifat baik yang berasal dari garis tetua jantan dan betina ke dalam suatu populasi baru individu yang mewarisi sifat dari kedua belah pihak orang tuanya. Jadi ketika kita kawinkan itu kita mendapatkan variasi individu baru gitu ya yang kita peroleh dari pihak tetuanya. Nah, gitu. Nah, ya jadi seleksi kemudian baru kita uji ya. Nah, uji. Jadi kita melakukan penilaian pengujian. Nah, jadi langkah-langkah ini bisa orang persilangan dulu buat keragaman genetik, seleksi lalu pengujian. Bisa juga persilangan ini langsung ke sini. Nah, jadi dalam hal ini bahwa dalam kegiatan pemulihan tanaman tidak selalu harus seperti ini runtun ini, tidak selalu ya. Jadi ketika kita salah satu saja salah satu kegiatan kita yang berkaitan dengan ini, berarti kita sudah bisa dikatakan bahwa penilaian melakukan suatu kegiatan pemulihan tanaman. Nah, ini pengujian dan penilaian. Nah, sekarang kalau misalnya kita menguji ada beberapa varietas gitu ya, akan kita uji gitu. Nah, sekarang apakah pengujian varietas itu adalah masuk pemulihan atau bukan kira-kira? Ya, jadi kalau saya mau menguji varietas, jadi hasil datang dari Jawa ada 12 varietas, kita bawalah ke Kapuas ya. Nah, lalu saudara Eko diuji di sana. Kira-kira itu pemulihan atau bukan? Kira-kira masih pemulihan, Pak. Ini aja. Nah, saya kira bukan ya. Itu sudah yang pengujian itu sudah agronomi itu sebenarnya. Yang pengujian penilaian dalam bentuk galur-galur, jadi bukan dalam bentuk varietas. Kalau sudah varietas nggak perlu lagi diuji oleh pemulihan gitu. Tapi orang agronomi menguji gitu. Nanti diuji lagi, apakah nanti diuji dia dikasih pupuk dan sebagainya. Nah, kalau tadi sudah jadi varietas berarti pemulihan sudah melepaskan. Ya, nah itu bedanya ya. Jadi kita menguji varietas. Padahal yang kita uji itu sebenarnya adalah yang dalam bentuk galur-galur ya itu. Nah, itu pemulihan. Tapi kalau sudah varietas itu bukan pemulihan ya, ingat, jadi itu sudah agronomi itu. Nanti dia menguji varietas ini dikombinasikan dengan pupuk ini, dengan jarak tanam ini sudah kegiatan agronomi itu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud pengujian penilaian adalah dalam bentuk galur-galur atau dalam asisi ya, dari berbagai spesies tadi itu. Ya itu gitu. Nah ini ya. Nah jadi ada 4 secara umum ya kegiatan ini. Kalau zaman dulu itu ada 6 ya. Jadi ketika ini pengujian dan penilaian nanti turun ke bawah itu adalah multiplicate ya, artinya perbanyakan gitu ya. Nah, sudah diperbanyakan multiplicated, kemudian disseminate, penyebar luasan. Nah, sekarang dikeluarkan ya, dia itu sudah bukan kegiatan pemulihan tanaman, tapi sudah menebak masalah perbenihan ya. Nah ya, makanya kita sekarang ada namanya balai benih tadi itu. Nah itu mereka di sana. Nah jadi mungkin singkat saya kelas benih itu kan ada 4 macam misalnya. Kelas penjenih, benih dasar, benih pokok, benih sebar gitu ya, ada 4 itu. Nah itu ditangani sampai ke pemulihan tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita salah satu sudah ini itu masuk adalah kegiatan pemulihan tanaman gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat keragaman genetik ya. Nah, jadi kita bicarakan keragaman genetik. Jadi perbedaan sifat dan ciri yang nyata antar varietas tanaman disebut dengan keragaman. Ya, bisa saja kayak padi lokal kan siom unus, ada unus mutiara dan sebagainya itu kan. Nah, itu sifat-sifatnya ada yang beda kan sehingga kita bisa seperti itu tadi ya. Nah,
Jadi suatu sifat tanaman yang nampak pada tanaman itu dinamakan fenotip ya. Nah, jadi sifat yang nampak dari luar. Jadi sifat yang dari luar itu akan ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu hubungan fenotip dengan apa itu adalah seperti ini ya. Jadi ini fenotip. Kalau dulu kita sifat yang nampak dari luar, G yang kita kenal dengan faktor dalam ya atau genetik dan juga dari lingkungan. Nah, jadi penampilan daripada suatu ini akan tergantung apakah dipengaruhi oleh genetik atau lingkungan ya. Nah, apa? Pak Poni mau masuk Pak ya? Siapa? Pak Poni. Pak Poni. Masuk aja sudah. Belum Pak, belum kelihatan. Ada Pak Poni mau masuk ya? Ini. Enggak ada. Belum masuk Pak Poni. Belum masuk belum. Oke ya. Nah, jadi ketika kita berbicara seperti ini gitu ya, jadi makanya kadang-kadang kalau kita berbicara apa namanya suatu penampilan dari luar itu akan tergantung ini. Contohnya begini aja. Contohnya misalnya ada seorang dokter ya, pendidikannya luar negeri. Nah, apalagi kalau sudah levelnya pendidikan luar negeri, ya. Nah, lalu misalnya dia dokter kesehatan ya, jadi pendidikan luar negeri, bekerja lah di Indonesia, lalu pulang ke Indonesia, ya. Nah, artinya kalau tadi orang sudah sampai ke luar negeri kan berarti orang menganggap bahwa intelijensianya kan cukup tinggi gitu ya. Nah, wah pintar lah gitu. Tapi ketika dia sampai pulang ke Indonesia, lalu karena di luar negeri biasa pakai komputer dan sebagainya, nah ketika di Indonesia nggak ada yang alat seperti itu tadi. Nah, lalu dia nggak kelihatan pintarnya tadi gitu. Akhirnya biasa-biasa saja katanya. Nah, ternyata apa? Dia pintar tapi lingkungannya tidak mendukung gitu. Nah, dia nggak kelihatan gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah sebaliknya kalau tadi misalnya kemampuannya hanya sampai segini gitu, biar lingkungannya sebaik apapun, mungkin naiknya sedikit aja, nggak begitu menonjol gitu. Nah, jadi makanya kalau tadi genetik yang cukup bagus itu mesti ditunjang oleh lingkungan yang ini tadi ya. Jadi bahwa sifat yang kita dari luar itu dia tidak berdiri sendiri gitu ya. Seperti itu tadi. Jadi kita bicara itu. Nah, lalu kita bicara keragaman ya. Jadi ada keragaman fenotip itu disebut dengan fenotipik, keragaman genetik itu genotipik ya. Kemudian dan heritabilitas. Nah, oleh karena itu fenotip itu akan ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan, atau juga biasanya ada interaksi genetik dan lingkungan. Nah, jadi sifat ini lalu nanti sifatnya beragam, lalu maka disebut dengan keragaman sifat fenotip ya, yang disebut dengan ragam fenotipik. Keragaman genetik yang disebut dengan ragam genotipik ya. Nah, kemudian dan ragam lingkungan. Nah, keragaman yang berperan dalam hubungan itu tadi adalah keragaman genetik ya. Nah, keragaman serik itu dalam bentuk proporsi perubahannya terhadap fenotipnya. Nah, nanti kita yang disebut dengan heritabilitas ya. Jadi suatu koefisien untuk mengukur berapa besar pewarisan dari tetua terhadap keturunannya, apakah diwariskan secara genetik atau oleh karena faktor lingkungan. Nanti kita akan sana ya. Nah, jadi bagaimana kita berbicara sumber daya genetik ya pemilihan tanaman. Jadi ada keanekaragaman tanaman itu sebagai modal dasar perakhiran varietas. Ya, jadi kita jagung aja nih macam-macam ya. Belum ada. Nah, jadi ini tomat juga macam-macam. Ini jagung. Kemudian ini adalah bentuk padi dan ini adalah kedelai ya. Nah, jadi keanekaragaman sifat, kemudian pusat keragaman genetik, kemudian juga bagaimana kita melestarikan sumber daya genetik atau plasma nutfah. Nah, jadi di sini bahwa keragaman sebagai sifat genetik itu adalah modal dasar pembentukan varietas. Jadi keragaman antar jenis, antar populasi, antar individu dalam populasi ya. Kemarin kita sudah berbicarakan bagaimana individu dalam suatu populasi. Nah, jadi macam-macam ya antar jenis tanaman. Jadi kadang-kadang antar padi saja bermacam-macam tadi. Jagung juga tadi ya, kedelai juga ya. Nah, kacang, tanah, semangka dan sebagainya. Kemudian keragaman antar populasi kelompok dalam jenis sama, nah padi, ya itu tadi bisa rojo lele, IR, ya. Jadi kita kalau yang lokalnya ada siap unus,
ya ada siam undus mutiara dan seterusnya gitu. Kemudian keragaman antar individu dalam populasi. Oke. Ya. Oke, jadi nah ini kita lihat tadi keragaman tanaman yang dari kedelai ya, macam-macam. Apalagi sekarang agak mirip yang namanya yang jadi sayuran, edamame ya. Nah, edamame itu kan kedelai juga gitu. Nah, cuma di cara ini kan apa namanya dari Jepang itu dikembangkan, dan kayaknya lebih besar daripada kedelai biasa itu. Nah, jadi ragam fenotip ya itu sama dengan adalah ragam G ditambah dengan ragam E ya. Kadang-kadang nanti bisa juga ada interaksi G P G kali E gitu ya, jadi ini. Nah, keragaman faktor lingkungan dengan genetik ya. Jadi kita lihat keragaman lingkungan, contoh perbedaan keragaman antara ER4 di lingkungan berbeda ya. Nah, jadi sini dari pengalaman penelitian ER64 tutup apa di tanah subur tumbuhnya optimal. Nah, lalu pada ER64 di tanah tidak subur tumbuh kerdil. Nah, berarti kalau yang begini berarti bahwa sifatnya itu adalah secara genetiknya tidak diwariskan, jadi ditentukan oleh faktor lingkungan tadi itu. Ya, ini. Kemudian keragaman faktor genetik. Contohnya, perbedaan keragaman sifat padi R4 dan raja lili di lingkungan yang sama. Nah, jadi ada apa namanya kalau mewariskan ada yang lebih ada yang kurang. Jadi kita lihat sini, raja lili ini produksinya rendah, nasinya enak gitu ya. Nah, IR64 ya produksi tinggi, nasinya kurang enak. Nah, jadi bagaimana akibat keragaman tadi diwariskan? Jadi mungkin kita bisa mendapatkan bagaimana rasa yang enak dari raja lele dan produksi yang tinggi daripada R64. Nah, itu kita bisa coba dirakit seperti tadi ya. Nah, jadi sehingga bagaimana kita mewariskan sifat tadi sesuai dengan tujuan tadi apa yang kita kehendaki tadi itu ya itu. Nah, sekarang ini dalam rangka membuat keragaman genetik ya. Jadi kita bicara koleksi dan apa namanya nah, jadi koleksi itu bertujuan untuk menghindari ini menghindari Paponi masuk. Paponi mau masuk. Nggak ada paponinya. Ini paponi mau masuk, belum masuk nih ya paponinya. Ya. Nah, ini belum masuk paponinya. Oke. Nah, jadi kita koleksi dan introduksi ya. Nah, jadi kita lihat koleksi ya. Jadi bertujuan untuk menghindari lenyapnya yang ada sehingga spesies yang dapat dipertahankan sebagai sumber keragaman genetik. Nah, jadi ada secara khusus ya. Nah, secara internasional ada bidang-bidang yang menanganinya. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya lembaga penelitian padi internasional ya. Jadi International Rice Research Institute ya. Nah, ini adanya di Filipina. Jadi dia memiliki koleksi jenis padi lebih dari 40.000 jenis ya, baik yang di Afrika. Sudah masuk ya? Sudah ya. Oke, silakan. Pak Boni baru masuk ya. Nah, jadi ada 40.000 jenis. Nah, diantaranya padi kita yang mungkin sudah hilang di tempat kita ya, itu masih ada di sana. Ya, dulu tahun 60-an itu terkenal padi lokal kita yang namanya lemo ya. Nah, pandak ya. Nah, sekarang pandak juga masih ada, tapi pandaknya sudah macam-macam sekarang ya. Ada pandak kuning ya. Nah, ada pandak kuning, kemudian ada pandak macam-macam pandak sudah ya. Tapi kalau lemo sudah tidak ada lagi, tetapi di Iri ya, di Los Banos ada ini, sana masih ada. Nah, jadi ada lembaga yang menangani untuk pelestarian sumber plasma serupa itu untuk khusus padi itu adalah di Filipina ya, Los Banos gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang khusus jagung dan gandum itu ada di Meksiko ya.
Ini yang apa namanya Centro Internacional de Mayoramiento de Mesitri ya, ya, de Mesitri ya, sini. Nah, ini khusus gandum, jadi ada di apa namanya di Meksiko. Kemudian ada yang Tiata Sentra Internasional Tropical itu di Kolombia ya. Nah ini tanah apa memiliki koleksi dari ubi kayu dari daerah asalnya di sana gitu. Nah, mungkin sekarang kita kenal Kolombia bukan ubi kayu ya, padangnya adalah heroin ya. Nah lalu ada di Afrika itu International Institute for Tropical Agriculture di Badan ya, itu koleksi beberapa tanaman tropika ya, jadi seperti apa namanya bisa nanti kelihatan apa tanaman tropika yang khas mungkin kopi atau apa ya. Nah kemudian kita Indonesia, nah lembaga kita tidak ada secara resmi gitu ya, jadi yang seperti mereka ada lembaga khusus ini misalnya padi ya. Nah cuman pelan-pelan apa namanya dari Litbang itu sudah mulai mengelompok ya, jadi nanti mungkin kelompok misalnya ada yang namanya balai besar padi, balai padi, ada apa namanya Balitjas, balai penelitian jagung serealia, sudah mulai seperti itu. Jadi di dalam itu. Nah, lalu yang kita yang secara ini mungkin bekas peninggalan Belanda itu adalah yang diwarisi oleh yang apa dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, itu adalah Kebun Raya Bogor itu. Ya. Nah, tapi untuk secara tanaman buah-buahan itu diserahkan ke apa? Ke bagian penelitian. Jadi kalau tadi misalnya untuk apa untuk sawit, nah mungkin misalkan di misalnya di Medan itu ya ada yang namanya khusus penanganan sawit gitu ya. Nah jadi kita di negara kita nih tidak ada cara ini. Jadi baru terkaget-kaget kita ya. Jadi makanya ikut apa namanya berarti kayak Kebun Raya Bogor bekas peninggalan Belanda dicantolkan oleh LIPI. Kemudian yang tanaman-tanaman lain itu dicantolkan ke libang-libang ya gitu. Nah, itu baru menyadari bahwa pentingnya apa namanya koleksi dan itu ya produksi. Nah, sekarang kita lanjut ini plasma nupah ya. Jadi kalau bahasa kerennya memang plasma nupah, tapi kalau bahasa sehari-hari itu adalah keragaman genetik sebenarnya artinya. Kalau bahasa plasma garis plasm gitu ya. Nah, jadi merupakan koleksi spesies yang sifat atau karya dijadikan bahan dasar atau sumber genetik dalam pemulihan. Nah, untuk pembentukan sumber baru ya. Nah, jadi itu kita bicara plasma nupah. Jadi apa saja? Jadi orang pemulihan itu tidak memandang apakah misalnya kayak buah masam misalnya. Kalau kita mungkin kan ini tanaman asam nggak ada artinya gitu. Tapi di mata pemulihan itu adalah sumber keragaman genetik. Siapa tahu dia punya karakter misalnya tahan untuk terendam atau tahan kekeringan. Nah, mungkin sifat-sifat itu nanti bisa kita adopsi, kita ambil untuk kita bentuk varietas yang lain. Nah, plasma nupah adalah besar dari varietas lokal. Nah, tadi yang ditanyakan tadi adalah tipe liar ya, dan kultivar hasil introduksi dari negara lain. Ya. Kemudian kita bisa koleksi. Nah, yang kita koleksi dapat berupa tanaman hidup ya, dalam bentuk apa? Yang bibit itu, kemudian biji, stek, umbi, serbuk sari, kemudian kultur ya, kultur jaringan. Yang kayak kultur jaringan itu kan kayak apa namanya kalau seperti ya ketika menumbuhkan ini ya kalus apa secara kultur tadi misalnya kalau pisang kan dari bagian itu kan, nah itu bisa kita ini kan. Nah ya jadi kita lihat, jadi itu tanaman lengkap ya, kemudian dari ada yang dari serbuk sarinya ya, serbuk sarinya kita koleksi juga bisa ini ya, lalu stek, ini biji, umbi dan seterusnya ya. Ini adalah merupakan apa sumber keragaman genetik atau plasma nupah. Contoh-contoh saja ya. Nah ini biji dari umbi ya. Ini dari stek ya. Ini apa kultur mesem tadi ya, bisa kita lihat seperti itu. Nah, dari berbagai, ini bermacam dari kedelai, ini jagung. Nah ini variasi dari tanaman-tanaman ya. Nah ini kita lihat bahwa plasma nupah itu adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam
setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul ya. Nah, tanpa adanya sumber-sumber gen, maka upaya merekultivar yang lebih sesuai untuk kebutuhan tidak akan berhasil. Jadi semakin beragam sumber genetik, maka semakin besar peluang untuk merakit keragaman genetik. Nah, oleh karena itu maka dikatakan bahwa seorang pemulia tanaman itu tidak bisa bekerja tanpa adanya keragaman genetik. Coba kalau nggak ada yang beragam, nggak mau diapain lagi ya, seperti itu gitu. Tapi dengan adanya keragaman genetik, nah, kita bisa mengcombine ya sifat-sifat apa yang kita inginkan tadi itu. Itu aneh. Nah, jadi kita lihat ini bahan baku ya. Jadi kalau dari kita ekosistem tadi itu bahan baku kehidupan, nah molekul, individu, kemudian naik ke atas dia merupakan suatu keragaman membangun biodiversitas keanekaragaman genetik. Jadi ada keragaman genetik kemudian beraneka. Jadi beraneka bentuk lagi adalah dalam bentuk spesies populasi ya. Nah, yang kualitas gen sebenarnya adalah perasaan daripada plasma nutfah tadi itu. Nah, jadi bahan baku utamanya seperti itu tadi. Jadi bahan baku sifat yang memiliki satu atau beberapa pengaruh penut dari sotorisme ya. Suatu unit bahan baku keturunan yang melewati mesin khusus. Nah, ini kalau kita berbicara dalam renik ya. Kalau kita berbicara di dalam dalam satu katakanlah dari satu sel, dalam sel ada kromosom gitu kan. Nah, dalam kromosom ada ini ya, dalam sel ada inti sel ya. Inti sel ada kromosom. Nah, kromosom itu ada lokus. Bayangkan ya. Kalau kita melihat ini, suatu unit bahan baku keturunan dapat mutasi ke berbagai bentuk alil ya. Jadi ada misal dari A besar bisa jadi A kecil atau sebaliknya. Suatu unit bahan baku yang dapat mengalami rekombinasi ya dengan bahan baku lainnya yang ini. Nah, jadi faktor-faktor yang Nah, jadi yang menghambat itu ya bersama lupa adanya kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, ketika membangun sesuatu itu kadang-kadang ini mungkin amdalnya nggak jalan ini ya, jadi sehingga banyak kelestarian lingkungan hilang. Contoh kali pertambangan aja, ya. Nah, mungkin satu di atasnya saya kan mungkin hutan sebagainya dengan berbagai vegetasi, tebas sudah ya. Kemudian berkurangnya lahan pertanian karena pertambahan penduduk ya. Nah, biasanya berloksan lahan tersebut berada di dalam pertanian yang sekarang ya penggusuran tempat tumbuh plasma nutfah. Ini tidak aneh lagi ya. Kalau sekarang kita jalan di dari Banjarmasin ke Banjarmasin, dulu kita lihat kiri kanan persawahan tanam padi, sekarang sudah berubah ya. Nah, yang tumbuh bangunan-bangunan gitu ya. Nah, begitu juga dalam eksploitasi hutan, sekarang hutannya juga sudah habis ya. Ya, jadi sekarang hutan sudah habis diganti yang lain gitu. Ini jadi banyak vegetasi atau plasma nutfah yang hilang ya. Nah, timbulnya kemudian yang mengakibatkan terdesaknya bahan baku alam ya. Nah, oleh bahan sintetis ya. Jadi kita lihat kalau karet kita, kalau sintetisnya berkembang, karet kita murah gitu ya. Tapi kalau sudah sintetisnya turun, nah, harga karet meningkat gitu ya. Ini. Jadi kadang-kadang kita memang sekarang di zamannya sudah zaman teknologi yang harus kita membuat kita lebih bijak di dalam mengambil itunya. Kemudian penggunaan tanaman untuk industri yang sering dilakukan secara bersabaran tanpa peremajaan. Ya ini ya. Tidak berhitungkan gitu. Kemudian adanya pencemaran lingkungan ini juga menyebabkan banyak spesies tanaman yang hilang ya. Dan adanya perubahan iklim. Sekarang kita sudah merasakan perubahan iklim sehingga musimnya sudah dulu kita masih percaya bahwa ada ber musim hujan. Nah, sekarang udah hampir nggak berlaku lagi ya, sudah ada perubahan pola iklim. Ini adalah kendala dalam kita bersama.
Nah, jadi uh, keragaman fenotip spesial dari waktu itu bisa berubah. Ya. Jadi nanti ditentukan oleh genetik dan lingkungan tadi ya. Jadi ini faktor tadi bahwa F itu sama dengan G plus E. Nah, jadi ini perubahan ini tadi ya genetik tadi secara alami. Nah, sehingga semangat pemberian tadi kita macam-macam sudah ya. Bagaimana membuat ini? Ada jagung manis, ada dan sebagainya ya. Nah, ini sudah ada orang yang ahli nih. Mungkin ahli memulai tanamannya sendiri kurang ini ya. Tapi dari segi keilmuannya mungkin bisa menjawab. Tapi dari segi teknis mungkin petani yang lebih berpengalaman. Macam-macam variasinya. Ini tomat macam-macam. Nah, padinya juga. Kan sekarang kita ada padi merah, ada padi hitam. Ya, gitu. Jadi bagaimana kita membayangkan dari satu individu tanaman itu dibentuk oleh sel. Nah, ini bayangkan sel. Dalam sel ada inti sel. Dalam inti sel ada kromosom. Dalam kromosom ada gen. Gen itu apa? Ternyata DNA. Dan dibuatkan apa DNA dibuat? Asal protein kan? Asam-asam apa? Asam-asam nuklear ya. Jadi protein. Ini bayangkan ini ya. Itu bayang dari yang tinggi tadi yang kita lihat tanaman tadi hanya dari dibentuk oleh satu sel. Nah, dia ke bawah tadi inti sel, kromosom dan sebagainya. Nah, DNA ini yang menentukan sifat tadi ini. Ya, kalau kita kembali lagi ke kalau dulu disebut dengan ilmu hayat ya, ilmu biologi itu. Nah, ini dasar genetik ya. Kemudian ada metode plasma nutfah, pelestarian plasma nutfah gitu. Secara umum ada dua ya. Jadi ada in situ dan ex situ ya. Nah, jadi ada pelestarian in situ adalah cara melestarikan plasma nutfah di dalam komunitasnya. Nah, cara pelestarian ini pada umumnya cocok untuk jenis-jenis liar. Sebab untuk jenis liar sering timbul adanya kesukaran yang disebabkan oleh faktor adaptasi dan iklimnya baru dan kerjasama. Nah, jadi dia tidak bisa keluar gitu. Jadi dia berkembang di wilayahnya tadi. Oleh karena itu, pelestarian secara in situ yang umum dilakukan dengan cara adalah ke hutan lindung ya, cagar alam seperti kita tahura ya, tanaman hutan raya itu karena mungkin jenis tanaman kita tidak bisa dibawa keluar gitu ya. Makanya itu adalah pelestarian in situ. Kemudian ada yang ex situ ya. Jadi ex situ tadi bahwa nanti bisa dibawa di luar itu baru dikembalikan lagi. Nah, usaha pelestarian plasma itu menyediakan sumber gen untuk kepentingan perbaikan varietas melalui program pemulihan tanaman. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat genetik melalui botanis, agronomi, fisiologis, adaptasi maupun ketahanan penyakit serta musuh yang diketahui sifatnya. Kemudian merawat materi plasma agar tetap hidup tidak berubah. Nah, sekarang kita mau berpikir ya, makanya kayak taman hutan tahura ya, tanaman hutan raya yang ada di Penjaringan. Nah, itu yang sekarang di backup oleh Fakultas Kehutanan, dia melestarikan tanaman tropika ya, tanaman kayu tropika yang tanaman hutan hujan mengembangkan begitu. Jadi kalau dia lebih cocok di kembangan sana gitu. Nah, jadi pelan itu adalah kita mengeluarkan plasma dari wadahnya. Nah, tapi nanti kita kita bisa simpan. Nah, berapa bentuk pelestarian ex itu adalah koleksi tumbuhan hidup. Bisa dalam bentuk penyimpanan biji. Koleksi tumbuhan hidup itu dilakukan di kebun raya ya. Jadi kebun buah-buahan, kebun tanaman ini. Nah, itu bisa ya. Artinya kita bisa keluar nanti ditanam lagi, dikembalikan lagi gitu. Itu yang ex itu. Kalau in situ berarti dia mungkin tidak bisa keluar gitu ya. Ya, jadi kalau di sini kita masih bisa mungkin tanaman lain bisa kita introduksi, kita datangkan dari luar ke dalam kita gitu. Nah, jadi ini adalah dari ubi jalar ya. Ini di koleksi ya, ini rasanya bahannya ini ada dari Jatim, Jateng, daerah Yogyakarta, Jawa Barat, Bali ya. Jadi ada 75 sesi yang dicoba di sini. Nah, yang paling banyak juga sebenarnya adalah di daerah Papua gitu ya.
macam-macam itu apa namanya bicaranya yang secara liar, karena mereka uh, ketika sumber pangannya selain sagu itu juga apa tumbuhan liar. Nah, jadi banyak berbagai asesi gitu. Nah, di tempat kita kan kita mungkin yang secara aslinya hampir rendah ya, cuman yang ada itu sekarang tuh yang sudah pengaruh lingkungan yang namanya uh, yang disebut gembili negara gitu ya, gembili negara atau gembili alabio. Padahal itu kan lebih jalan ya, lebih jalan. Itu asalnya lebih jalan tapi berjalan besar. Berarti lebih jalan sudah mengalami yang namanya polipoid ya, peningkatan genom gitu. Nah itu apa namanya yang terjadi seperti itu. Nah, ini dari bijar macam-macam, jadi ubi kayu juga macam-macam gitu ya. Nah jadi ada sumber keragaman ini ya. Nah ini tadi adalah apa namanya koleksi. Kemudian yang kedua adalah introduksi tanaman. Jadi kita apa namanya mendatangkan atau memasukkan tanaman baru yang berasal dari luar wilayah. Jadi ini artinya sifatnya negara ya. Jangan nanti kalau Mas Eko bawa dari Kapuas tanam di Banjarmasin, nah itu bukan introduksi namanya ya. Itu ya terbatas, jadi kita masuk dari negara gitu. Nah dulu kedelai pernah apa namanya yang datang dari Amerika ya, namanya Paritas Americana gitu. Kita coba tanam di Kalimantan Selatan, bahwa ditanam di Banyu Baru, saya ingat betul, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan gitu. Karena mungkin faktor iklimnya beda ya. Nah jadi introduksi ini tidak hanya terbatas pada yang sudah dibudidayakan, tapi juga melalui tipe, forma dan spesies liar. Nah oleh karena itu bagaimana kita mau mendatangkan itu, kita harus tahu apa dari apa daerah asal daripada spesies itu. Jadi pengetahuan geografi distribusi ini akan membantu kita gitu. Jadi jangan sampai ketika nanti kita bawa ke sini tidak tumbuh. Contohnya misalnya kayak kasturi gitu. Orang luar Jawa, orang luar Kalimantan ya, orang Jawa atau luar Kalimantan itu senang buah kasturi gitu. Nah, lalu banyak sudah orang mau coba ditanam di sana. Tanamlah di sana, lalu tumbuh dia, tapi tidak berbuah tadi ya. Nah, jadi makanya kita perlu ada pengetahuan ketika kita mau mendatangkan dari tanaman tadi. Nah, lalu N.I. Papilov ini orang Rusia, ilmuwan Rusia itu melakukan perjalanan keliling dunia. Jadi dia memetakan bagaimana berbagai jenis tanaman itu. Jadi hampir puluhan tahun dia mutar-mutar keliling dunia. Nah, jadi dia menyimpulkan katanya tidak selalu diversitas berasal dari pusat asal gen. Oleh karena itu ada pusat sekunder. Nah, jadi tidak selalu katanya. Ya. Contohnya misalnya kayak karet. Karet itu kan asalnya dari Brasil ya, makanya disebut Hevia braziliensis. Nah sekarang justru di Brazil karet itu nggak berkembang, berkembangnya justru ke daerah Asia ya, kita Asia Tenggara, Asia Selatan. Jadi kita Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu ya berkembang karet itu. Gitu. Nah berarti dia bisa menyebar ke pusat sekunder gitu. Jadi kadang-kadang di pusat primernya apa namanya itu. Nah juga bisa juga yang tidak punya pusat sekunder ya. Jadi apakah dari pusat primer, berarti dia hanya di sana saja gitu. Kemudian perbedaan-perbedaan yang muncul keragaman pusat sekunder antara lain ini ya. Nah, jadi sejarah yang panjang budidaya. Jadi apa namanya bagaimana ketika orang waktu itu dari apa namanya berpindah-pindah, budidaya berpindah, kemudian tanaman menetap. Nah nanti di situ akan terjadi apa namanya dari tanaman liar dibudidayakan gitu ya. Nah, jadi sehingga memunculkan suatu individu baru. Kemudian juga perbedaan ekologi ya. Nah ini jadi dulunya misalnya dia perlu dataran tinggi, nah lalu kemudian dibawa ke dataran rendah, nah akhirnya terjadilah apa namanya suatu antara ya, perubahan genetik tadi itu. Kemudian pengaruh manusia ya tanaman kita yang ada di ini, variasi ini siapa yang bawa? Ya, Belanda ya, VOC loh yang bawa itu ya, kayak ya, tanaman apa yang terkenal di Maluku itu bawaan dari Belanda ya. Nah, karena bawa pengaruh manusia dibawa ke sini.
Kemudian terjadinya introgesi, artinya mungkin dari serbuk sarin, tapi kecil ya, kombinasi tanaman budidaya. Nah ini sejarah penyebaran tanaman itu. Nah oleh karena itu kita harus mengelompokkan tadi supaya kita tahu ketika kita mengambil tadi tanaman ini bisa nggak dikembangkan gitu. Nah jadi ada mengklasifikasikan ada yang namanya endemik ya, tumbuhan tanaman yang berasal dari satu wilayah khas tidak menyebar ke lain. Jadi dia hanya punya sifat primer saja. Ya. Kayak kita kayu besi ya, kayak ulin tadi. Nah ulin nggak bisa ditanam di daerah lain. Tidak berkembang bagus nih, agatis ya. Ini di Sulawesi ini. Dia khas ya. Jadi kita kayu ulin itu khas kita Kalimantan Selatan. Agatis ini juga mirip kayu ulin, tapi dia kayu ulinnya kayu yang terkenal di Sulawesi ya. Nah kemudian kasturi, kasturi tadi dia tidak bisa, jadi dia hanya tanam di daerah Kalimantan ini. Kemudian ada semi endemik, yang itu semua daerah yang terbatas kemudian menyebar ke daerah tertentu ya, itu tadi. Jadi yang semi endemik tadi kalau dulu si karet itu ada di Brasil, sekarang justru hampir sudah produksinya rendah gitu, justru berkembang di Asia ini. Kemudian monosentrik, nah berasal dari satu pusat menyebar tapi tidak bisa pola sekunder. Jadi dia menyebar di primer aja gitu ya. Jadi selamanya pola seperti itu. Kemudian ada oligosentrik, ini juga sampai sama dengan monosentrik tadi terpusat juga, tapi beragam ya. Kemudian ada non-sentrik, yaitu tidak mempunyai pusat. Nah jadi artinya kalau tidak mempunyai pusat gen, jadi tanaman itu bisa di mana aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dia sampai kemampuannya misalnya sampai pusat sekunder, lalu ada pusat tersiernya, nah itu dia tidak bisa berkembang. Jadi kita melihat seperti itu tadi. Jadi berdasarkan tersebut, lalu ada ini berkaitan dengan sifat dominan ya. Nah, jadi kalau semakin jauh dari pusat dari pusat primer atau sekunder, lalu sifat dominan berkurang, justru sifat resistif akan muncul tadi itu. Nah, jadi oleh Popilog, pusat gen pusat tersebut disebut dengan pusat gen atau disebut dengan daerah asal tanaman. Nah, adanya keragaman genetik dan penyebaran tersebut itu menunjukkan pusat keragaman itu sendiri. Ya. Nah, dari hasil ekspedisi Popilog dibuatlah pusat penyebaran tanaman secara genetik ya, yang disebut ada 8 pusat ya. Nah, tapi dibagi-bagi ada pusat Cina, ya. Ini ada pusat India, terbagi lagi ada dua. Nah, ini adalah Indomalaya, masuk kita Indomalaya. Kemudian Asia Tengah, termasuk dari Asia Tengah itu kan Iran ya. Kemudian Asia Timur Dekat, Mediterania 6 daerah Afrika, lalu Ethiopia. Oh sini ya, Ethiopia dari ya. Kemudian 7 Meksiko Selatan. Nah ini ya, Afrika. Kemudian Amerika Selatan dan Chili dan seterusnya ini. Nah ini adalah pusat-pusat penyebaran ya, yang perlu kita ketahui yang oleh Popilog ini. Nah ya, ada 8 pusat. Tadi pusat Cina, ini pusat tertua itu tanaman kedelai. Nah ya, jadi kedelai, kacang-kacangan, kemudian bambu kecil, gandum, rami, terong, tebu asal dari sana hingga hujan ini. Nah kan, makanya di sana sebut macam-macam bambunya. Jadi bambu yang dari yang bisa dimakan sampai yang tidak bisa dimakan. Maka disebut negara tirai bambu ya. Di gandumnya juga macam-macam gitu. Nah itu tebu dari sana, terong ini ya. Nah itu pusat Cina. Kemudian pusat India. Jadi sebagian terletak dari dataran India ditambah Myanmar, Burma ya. Nah juga termasuk daerah Indomalaya. Nah jadi Indomalaya dari asal tanaman kita ada padi, kapas, tebu, sorghum, terong, timun, lada, mangga dan jeruk ya. Ini Indomalaya. Kemudian pusat Indomalaya itu kita masuk Malaysia, Indonesia, Filipina ya. Nah
macam tanaman jeruk, pisang dan kelapa. Ya, jadi kita apa namanya hampir sepanjang pulau itu banyak ditanam pohon kelapa ya, pohon yang melambai-lambai ya, tanaman tebu. Nah, kemudian pusat Asia Tengah ya. Nah, ini masuk Afghanistan, bagian barat India, juga sebagian kecil Rusia, yang apa, yang Kazakhstan, Azerbaijan kan dulu ya, yang sekarang udah pecah ya, itu karena dia ya, apa, yang dari Rusia. Nah, hasil tanaman gandum, ini rie juga di gandum, nah, buncis, kacang-kacangan ya, tapi kacang sayur ini. Kemudian wortel, bawang merah, bawang putih, bayam, anggur, dan apel. Kemudian yang berikutnya adalah pusat Asia Timur Tengah, ini Asia kecil ya. Nah, Turki tadi, nah, ini sebenarnya asal jenis gandum, anggur, buncis, wijen. Nah, Mediterania ini antara Eropa dengan apa, Afrika, juga sebenarnya dekat Turki juga. Mediterania ini Turki, Yunani, ini Laut Tengah ya. Nah, merupakan bagian dari Eropa dan Afrika. Nah, tanaman seledri, asparagus, peppermint, lavender, lettuce, dan koper ini kalau nggak salah juga semacam jengkeh ya, koper jengkeh. Dan pusat Abyssinia di Afrika Timur ya, menghadap Laut Merah. Jadi dari masuk dari daerah Mesir atau itu yang menghadap Laut Merah itu. Ini gandum, sorghum, buncis, kacangan, plek, wijen, jarak, kopi dan bawang. Ini sudah mulai ada kopi. Kemudian kembali ke Amerika Selatan dan Tengah ya, jadi antara di bawahnya kan dari Amerika Serikat. Nah, Meksiko kan di tengah ya. Nah, di Tengah Utara ini jagung, semangka, ubi jalar, lombok, kapas, pepaya, dan coklat atau kakao ya. Terus ke bawah Amerika Selatan, nah, Peru, Ekuador, Bolivia itu tanaman kentang. Tanaman lain itu adalah tomat, kapas, dan kacang negara ya, kacang-kacangan. Jadi kacang apa? Kalau latinnya kan apa? Kacang negara itu. Paraguay, Indian terus ya. Nah, kacang-kacangan ini nanas, mete. Nah, dari sana. Nah, jadi kenapa kita harus tahu ini, supaya nanti ketika kita mau apa namanya mengembangkan tanaman atau mengintroduksi, ya kita tahu bisa nggak ini dikembangkan itu ya dari daerah asalnya. Jadi melihat apakah dia tadi misalnya endemik atau non endemik gitu ya. Kalau non endemik kan artinya bisa ditanam di mana aja gitu mau itu. Nah, oleh karena itu ada hukum kesamaan ya, seperti yang sama. Ini ya, jadi dikatakan bahwa spesies tanaman yang memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat akan memiliki keragaman genetik yang homolog. Nah, ini biasanya begini, padahal memang ada hubungan gitu ya, tapi lalu dianggap bahwa ketika ada kemiripan, lalu dianggap ada keragaman kehomogenan gen yang homolog yang sama gitu. Jadi ini berdasarkan morfologi dan fisiologi gitu ya. Jadi bisa saja nampaknya dari luar ya, tapi nanti secara fisiologinya gimana. Jadi kalau tadi dia mempunyai morfologi dan fisiologi yang sama, berarti dia mempunyai hubungan kedekatan ya. Kemudian intrusi tanaman dapat dikembangkan menjadi varietas baru ya, secara langsung maupun tidak. Jadi artinya bahwa bisa saja dari yang pernah dulu ya saya cobakan bersama almarhum guru saya itu, lalu ambil beberapa kedelai dari Amerika gitu. Nah, coba ditanam di Banjarbaru sini ya. Dulu lahannya yang sekarang jadi Masjid Al-Baitar ya. Nah, tanam di situ ternyata adaptasinya kurang bagus, mungkin iklimnya kurang ini ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi dari hasil introduksi bisa langsung dari tanaman itu setelah melalui seleksi adaptasi langsung, atau diseleksi dulu. Ya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga sebagai bahan hibridisasi. Kalau tadi sudah beradaptasi bagus, tidak nilai bagus, nah ini bisa sebagai tersuat untuk sebagai sumber untuk adaptasi tadi itu. Nah, oke. Ini kita lihat perkawinan ya. Jelas artinya silang menyilangkan. Nah, jadi perkawinan suatu usaha ini. Nah, itu kembali lagi.
ketika kita mengaminkan kita harus juga apa namanya ada aturan. Jadi mungkin aja dari kita harus melihat kembali bagaimana alat reproduksi dari tanaman itu sendiri gitu. Itu harus diperhatikan ya. Karena kalau kita mengawinkan, karena kan kita sifatnya adalah konvensional ya, kita mengawinkan menghilangkan dari dua alat reproduksi, jantan dan betina gitu. Nah, kita harus mulai tadi, makanya tadi kita lihat apakah nanti dia tanaman berumah satu atau tanaman berumah dua gitu. Nah, kalau tanaman berumah satu, bagaimana apa namanya kan kalau berumah satu dalam satu individu tanaman dia terdapat alat reproduksi jantan dan betina. Nah, jadi artinya lalu dalam rumah satu dia berbunga apa namanya dalam satu bunga atau bunga terpisah. Nah, ini kita lihat lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kaca-kaca kan bahwa alat reproduksi dalam satu bunga, jantan betina dalam satu bunga. Tapi kalau jagung, nah dia walaupun rumah satu bunganya terbuka, jadi terpisah antara bunga jantan dan betinanya tadi. Nah, jadi kita banyak pertimbangan ya, walaupun tujuannya adalah untuk memperoleh ini kombinasi genetik ya yang diinginkan. Kemudian suatu usaha untuk memperhitungkan adanya keragaman temurun dari perkawinan tadi, nah akan menimbulkan keturunan tadi itu. Nah, jadi kita lihat sini ya contoh. Jadi kita mulai tanaman yang punya sifat unggul, kemudian memungkinkan memperoleh kombinasi sifat tadi ini ya. A, hasil tinggi, nah, tapi rasanya tidak enak. B, hasil rendah rasa enak. Nah, kita kawinkan. Nah, kita harapkan keturunannya adalah menghasilkan ini apa namanya hasil tinggi dengan rasa enak tadi, harapannya seperti itu tadi. Nah, sudah dalam pemilihan tertua ada yang tidak pertimbangkan ya. Pertama adalah sifat fisiologis. Untuk ini diperlukan pengetahuan tentang dasar fisiologi sifat ya yang menjadi objek atau komponen sehingga dapat diketahui penyebab yang membatasi tingginya penampilan yang kita inginkan. Jadi secara fisiologi, apakah nanti dia jenis tanaman yang masuk peka terhadap radiasi, ya, apakah dia juga nanti berkemampuan untuk bisa beradaptasi nanti yang kedua terhadap apa sifat apa, misalnya beradaptasi terhadap misalnya pH rendah, tanah asamnya atau gitu ya. Kemudian yang masuk yang kedua, ini kemampuan tertua beradaptasi pada kondisi tertentu gitu. Jadi artinya walaupun dia secara genetik baik, dalam kondisi yang suboptimal dia masih bagus, berarti kan kemampuan genetiknya bagus. Kemudian yang ketiga adalah susunan genetik. Nah, jadi kita harus tahu asal usulnya dari mana gitu kan. Kalau biasanya suatu varietas itu pemulihan itu punya rekod ya. Makanya di situ secara umum tuh apa namanya pemulihannya kan disebut bahannya tuh dari mana, apa keunggulan dan berapa generasi itu. Jadi disebutkan seperti itu. Oke, nah sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mungkin baru ditanyakan, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, ya kita lanjut aja dulu lah. Nanti bisa kalau sambil bikin pertanyaan sambil jalan. Nah, tadi kita boleh tanya lah Pak. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Masih di itu lagi di pasar. Ya, silakan Bu Dewi. Suara Bu Dewi nggak ada, Bu. Belum suara nih, Bu. Belum dengar. Ya, kedengaran Bu suaranya? Ya, kedengaran ya, Bu? So, yang lain juga mendengar nggak suara Bu Dewi? Ini ya, coba di. Maaf, Pak.
Gak ada kedengaran juga Pak suara Bu Dewi. Gimana Bu? Belum ini. Oh, di chat itu Pak. Gimana? Bilang Bu Dewi, Bapak kalau produk yang dilempar ke pasaran kayak mangga, alpukat, apa udah bebas dari mutan? Oh ya. Oke, Ya. gitu Pak. Oke. Jadi buah yang apa namanya yang dilepas yang itu yang memang tidak diketahui apakah dari mutan atau tidak gitu. Tapi jelas bahwa buah-buahan yang dipasarkan itu ya kita kan bisa melihat sendiri gitu. Apa namanya kalau misalnya buah yang kan buahnya kan jenis tanaman hortikultura yang tanaman pertanian yang cepat busuk ya. Nah, jadi kalau tadi berasalnya itu ya kita akan susah membedakan bahwa tanaman itu bahwa apa namanya apalagi sumbernya itu apakah dia tanaman dari biji atau dari misalnya dari hasil okulasi dan sebagainya gitu. Nah, cuman kalau tadi kita melihat buah yang dipasarkan tadi misalnya apa dia tahan lama, nah berarti ada campur tangan ya. Misalnya kayak apel dan sebagainya yang dari itu kan jadi sudah bercampur lilin dan formalin sebagainya, kita harus hati-hati. Nah, tetapi kalau tadi dia apa namanya hasil mutannya, mungkin saya tidak bisa jelas, Bapak nggak bisa secara pasti menjelaskan itu karena sumbernya itu dari mana gitu. Ya, jadi kalau yang tadi dari buah-buahan gitu ya. Tapi kalau yang tadi untuk yang hortikultura sayuran, ya jadi umumnya tanaman kita ini kan tanaman yang cepat mudah busuk. Nah, kecuali nanti dibantu teknologi pun dengan bagaimana mengurangi memperlambat aging ya, pemasakan tadi kita nah, jadi saya kira saya tidak bisa menunjukkan apakah itu dari apa namanya mutasi ya. Yang jelas ketika aspek kita bagaimana membicarakan keragaman genetik tadi bisa tadi dengan cara instruksi mendatangkan dari berbagai itu, kemudian yang tadi yang kedua itu dengan cara introduksi ya, tadi perkawinan tadi. Nah ini dari kita ini tadi. Nanti kalau tadi kita akan masuk ke ini nanti ke mutasi ya. Ya. Jadi apa namanya dalam untuk mutasi ini ya untuk kita memang masih mending ya kita dibandingkan dengan peternakan gitu. Kalau mutasi yang peternakan sering gagal ya, sering banyak mati gitu. Tapi kalau kita mutasi terutama dengan sinar radiasi gamma atom ya, itu banyak berhasil kayak atom metal 1, atom metal 2 kan akhirnya yang jadi selebes itu ya. Nah, selebes 1, selebes itu kan dari hasil atomitasi itu. Nah, lalu jadi varietas Sintan Nur ya. Nah, Sintan Nur 1, Sintan Nur 2 itu namanya istrinya Gus Dur ya, penghormatan. Ya, jadi kalau tadi saya tangkap tadi kalau menanyakan buah-buah yang menyebar itu dari mutasi, saya nggak bisa pastikan gitu. Saya nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Ya, saya gitu ya. Saya suara Bu Dewi nggak ini ya, nggak mendengar. Oke, silakan Pak Li kalau ada. Atau Mas Eko yang mau tanya silakan. Ya kita lanjut ya. Nah ini mutasi ya. Pak boleh tanya Pak? Ya silakan. Baik Pak, saya mau nanya. Tadi ada materi yang di awal-awal tadi masalah keragaman genetik itu Pak. Itu yang masalah fenotip Pak. Oh ya. Yang di awal-awal tadi. Ya. Itu ada faktor genetik dengan yang mempengaruhi gitu Pak, faktor genetik sama lingkungan. Ya. Nah yang mau saya tanyakan Pak, seberapa besar sih faktor lingkungan itu Pak yang mempengaruhi Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Jadi sifat dari luar ya, F, ragam F itu ditentukan oleh G plus E
atau G plus N. Nanti sampai seberapa jauh yang mempengaruhi itu, kita akan menghitung yang namanya disebut dengan heritabilitas. Jadi koefisien heritabilitas itu kita akan menghitung. Jadi koefisien heritabilitas itu adalah perbandingan antara ragam genotip dengan ragam fenotipnya. Ya, jadi kalau nanti nilai heritabilitasnya misalnya 0,8, artinya apa? Jadi 80% sifat yang nampak yang diwariskan tadi itu dia adalah dipengaruhi oleh faktor genetik. Berarti hanya 20% saja 20% saja yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, jadi nanti apakah faktor lingkungan atau genetik itu nanti dari kita ukur adalah koefisien heritabilitasnya, ya, nilai tolak pengukur tingkat pewarisan tadi itu. Nah, lalu kalau tadi misalnya nilai hanya rendah, katakanlah hanya 0,3, berarti kan faktor genetiknya kan 30%, dan yang berperan adalah faktor lingkungan 70%. Nah, tinggal kita lihat apa yang berpengaruh tadi itu. Nah, contoh ya, yang sering terjadi ini, kebetulan saya juga mengajar di peternakan. Jadi kalau tadi untuk komponen misalnya sapi yang membuat sapi perah ya, sapi perah yang sesat perah itu. Nah, jadi kalau sapi perah itu nilai heritabilitas hanya 0,2%. Jadi sifat artinya genetik yang menyebabkan misalnya apakah tinggi rendahnya perahan sapi itu hanya 20%, sedangkan yang 80%-nya adalah lingkungan. Apa lingkungan tadi? Nah, ternyata lingkungan itu adalah bagaimana kesehatan kandangnya, vaksinnya, dan sebagainya. Itu yang menentukan. Lalu makanannya. Jadi kalau makanannya bagus, mungkin susunya yang dihasilkan akan bagus. Nah, jadi di situ kalau tadi kita melihat bahwa sifat yang nampak di luar, apakah dipengaruhi genetik dan lingkungan, nanti akan terukur dengan menghitung nilai heritabilitasnya. Jadi kita belum bisa ini, ya. Nah, jadi kalau tadi kita bisa meraba-raba ternyata hanya tinggi, berarti penampilan terbaiknya dia memang secara genetik gitu. Atau tadi penampilan terbaiknya tadi oleh karena lingkungan. Nah, jadi kita juga hati-hati merekomendasikan, ini bagus ya, hasilnya bagus, tapi ternyata setelah nanti diubah lingkungannya tidak akan sama lagi seperti sebelumnya gitu. Ya, saya kira demikian. Yang tadi bagaimana tadi sifat yang nampak dari luar tadi. Nah, jadi kita akan menghitung koefisien heritabilitas itulah yang akan sebagai sokat pengukur kita. Ya, saya kira demikian, Saudara Boni. Iya Pak, terima kasih Pak. Oh ya, oke ya. Jadi kita coba lanjut ini yang mutasi ya. Jadi mutasi ini kan artinya, nah itu terjadinya ada yang tingkat mutasi, ada perubahan genetik baik gen tunggal maupun sejumlah gen atau juga kromosom ya. Nah, mutasi dapat terjadi pada sebagian pertumbuhan tanaman, namun lebih banyak terjadi pada yang sedang aktif ya. Misalnya ketika pembuahan sel. Nah, jadi misalnya tunas, biji dan sebagainya. Bila mutasi terjadi pada sel somatis, maka perubahan terjadi hanya pada bagian tertentu saja. Nah, jadi tertentu, tapi secara genetik mungkin tidak banyak berubah ya, karena bagian tertentu. Kemudian bila terjadi pada sel generatif, nah ini, jadi keturunannya akan berubah tadi itu. Jadi bila mutasi terjadi, ya maka perubahan terjadi di bagian yang tadi sudah ya, yang tadi sudah. Nah, jadi ada orang memandang mutasi itu dua sisi ya. Jadi pertama bahwa mutasi tidak memberikan bahan baru, tetapi hanya mengulang mutasi spontan secara acak dan merupakan untung-untungan. Ya, jadi gen barunya tidak ada. Jadi nanti dari AA paling jadi A-nya misalnya A jadi A kecil ya, besar jadi A kecil, akhirnya A besar. Tidak ada perubahan. Nah, kalau lain nanti ada kombinasi, ada namanya AA, sini ada B jadi AB gitu kan. Nah, jadi makanya dikatakan teknik untung-untungan gitu. Itu yang anggapan pertama, pandangan pertama. Kemudian yang kedua bahwa seleksi alami cenderung memilih individu yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang kurang baik. Tetapi adanya keterlibatan dari pemulia menyeleksi genotip, diharapkan genotip mutan itu dapat bekerja. Nah, jadi artinya satu sisi bahwa ada mutasi, tapi dilakukan dengan seleksi. Jadi secara alami. Jadi yang mana yang bertahan, mungkin itulah yang mungkin diharapkan bisa sebagai sumber ya. Jadi
apa namanya dari bahan mutasi tadi itu. Nah ini tingkat kromosom ya, ketika belajar di genetika, jadi ada apa kromosomnya, jadi apa namanya bukan yang tingkat gen ya, jadi kromosom, jadi bukan tata letak. Jadi nanti kalau apa ada pasangan ini, nah, lalu ada yang berubah bergeserannya gitu ya. Nah, lalu ada juga ini dari kromosomnya. Nah ini juga ada tingkat genom. Mutasi ini merupakan banyak gen yang berkaitan sifat pendadik. Nah, jadi ini perubahan tingkat genomnya. Jadi apa namanya? Apakah nanti genomnya terjadi nanti apa peningkatan banyak genomnya itu, atau yang genomnya peningkatannya pada kelipatan dari apa X-nya gitu ya, atau hanya sebagian gitu. Ini kita lihat nanti waktu kita berbicara polipoid tadi ya, nah, sehingga terjadinya pengganaan genomnya. Kemudian tingkat gen, nah ini ya, jadi bisa saja ini jadi kecil-kecil, besar itu dan seterusnya gitu, atau bolak-balik gitu ya. Nah, jadi bila gen dominan disebut mengalami mutasi akan langsung diketahui perubahannya ya. Jadi yang biasanya dominan, dia misalnya dasar tinggi menjadi resesif ya, bisa langsung. Tapi kita tidak bisa membedakan antara genotip homosigodominan dengan heterosigodominan ya, karena dia sifat dominannya tadi gitu. Nah, ada perubahan apa nukleotida, ini menyangkut nanti perubahan asam-asam aminonya ya, yang ada yang dari apa adenin, timin, ya, sitosin, guanin tadi itu kalau kita kembali belajar genetik tadi. Nah, faktor yang menyebabkan mutasi ini bisa dengan radiasi ya. Sinar radiasi ini lebih banyak ya, sinar gamma, cobalt, beta dan sebagainya. Kemudian ada non radiasi. Nah, jadi yang bukan sinar sinar nuklir ya, ini ada ultraviolet ya. Kemudian ada bahan kimia ya. Dulu saya pernah coba ini etilen metan sulfonatnya, obat kedelai ya. Nah, kedelai nanti daunnya besar ya. Daunnya besar, biji kedelainya 2 kali lipat dari yang biasa. Tapi dia mandul gitu ya, itu saja. Ya, jadi dia ada bahan kimia menggunakan itu. Nah ini polipoid ya. Tadi bisa saja dari genom tadi bisa seperti itu. Nah jadi ini ada peningkatan apa namanya jumlah set kromosomnya atau genom dalam sel somatisnya. Nah jadi ada yang namanya euploid. Jadi perubahannya pada tingkat ploidi genom. Jadi kelipatan pasti. Jadi itunya. Tapi ada juga nanti yang aneuploid. Nah kita lihat yang tanaman yang monoploid ya. Ya tersebut juga dengan haploid X kan dengan N. Nah kita masuk di diploid. Jadi 2X berarti 2N ya. Jadi 2N sama dengan 2X. Nah ya ini. Jadi berarti apakah nanti kita bentuk ABC berarti ada 2 ini ya. Kemudian ada triploid. Nah jadi ada 3 macam ya. Tetraploid dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau tadi kita diploid berarti kan ABC. Nah, jadi nanti ada A kecil, B kecil, C kecil ya nanti. Nah, itu diploid ya. Jadi nanti pasangannya di situ dia berpasangan. Nah, lalu yang kedua adalah aneuploid. Nah, ini jadi kelipatannya bukan dari genapnya tadi itu, ya. Nah, jadi misalnya di sini ada yang disebut monosomik. Nah, jumlah kromosom atau 2N. Nah, itu dia 2N kurang 1. Apabila terjadi kelipatan 3 atau 4 kali, ya. Nah, sedangkan yang lain berpasangan. Jadi kita lihat di sini tri atau tetra. Nah, jadi ada 2N plus 1, ada 2N plus 2. Penambahannya kita lihat sini. Nah, ya. Jadi kalau tadi apa yang tadi yang diploid ya, misalnya 20 tadi, nah ini 2N 2X ya. Nah ini nulisomik berarti kurang kurang 2 nih. Nah kurang 2 jadi ada 1 ABC. Nah monosomik berarti kurang 1. Jadi ABC jadi AB. Kalau tadi kan kalaunya apa namanya monoploid ABC, diploid berarti ABC
triplet ABC ABC. Nah, ini nulis summate berarti ada hilang dua, ya dua, berarti AB dan ini. Nah, kemudian double monosummate, aturnya ABC, nah, ya, min satu. Jadi ada yang min 1, C-nya hilang, di sini adalah B-nya hilang. Nah, kemudian trisomic, ya. Tadi aturan dari apa? Triploid, ABC. Nah, ini tambah 1 ya. Ya. Trisomic, jadi artinya ABC tambah C1 sini. Nah, double trisomic ABC ada 2 sini ya, yang ini ya. Nah, pertama jumlah kromosom dengan adanya peningkatan bagaimana meningkatnya ukuran sel yang produksi. Namun kelemahannya adalah menurunnya tingkat fertilitas atau tanaman steril. Nah ya, jadi kalau kita melihat yang namanya ubi jala, ya, kalau istilahnya ubi jala ya. Kalau terbit terkenal itu artinya gombili negara atau gombili alabio atau yang besar ya. Nah, yang kita biasa bikin gorengan itu. Nah itu adalah sudah ketika mereka nanam terus menerus terjadilah peningkatan genom gitu, ada mutasi tadi, lalu terjadi polipoid tadi. Nah, jadi mengganda gitu ya. Nah, lalu aturan dasarnya adalah ubi jalan. Tapi bayangkan ya, kalau tadi orang bilang ubi jalan, ubi apa? Kalau orang Banjar bilang gombili negara, gombili alabio yang besar begitu. Nah, itu sudah mengalami polipoid, pengganaan genomnya gitu. Nah, tapi makanya memperbanyaknya harus apa? Dengan cara itu tadi bagian vegetatif ya. Jadi tidak bisa dikembangkan dengan biji, tapi dia diperbanyak dengan bagian vegetatif. Jadi apakah stek daunnya, apakah ubinya yang ditanam tadi itu. Nah itu tadi ini tadi. Nah ini tadi kalau tadi kita lihat, kalau tadi normal ya, jadi dia berkisah ini. Nah pada ini pembelian pertama ya, lalu pembelian kedua, nah di sini ya. Nah, mestinya kalau yang normal kan dia di satu-satu ya. Nah ini dia belum berpisah nih. Nah, jadi kalau tadi dia nah jadi nanti dia satu-satu di sini ya mengisi ini. Nah, jadi di sini rupanya terjadi pengadaan pada pembelian kedua ya. Jadi di sini berpisah setelah yang kedua tadi. Nah, jadi di sini ketika pembelian pertama, kemudian kedua, nah di sini termasuk sini. Lalu sini N+1 di sini berarti kurang 1. Nah kalau yang normalnya ini yang kedua tetap. Nah kemudian dia masuk atau dengan N ya seperti ini. Nah N+1 tadi. Ini kalau secara teori menggambarkan bagaimana tadi pemisahan gen di dalam kromosom tadi itu. Nah, kemudian ada autopolipoid ya, atau disebut juga polosomik polygenat. Jadi penggandaan langsung pada kromosom ya. Yang tadi kalau tadi 2N 2X ya, jadi 2N 2X berarti kan nanti 2N sama dengan misalnya 3 jadi jadi tripoid ya. Kemudian ada 2N 4X, jadi ada penggandaan ya. Jadi 2 kali lipatnya dari sel asalnya. Nah inti lebih besar ya. Nah stomata, sari, daun bunga bernama besar. Nah ini yang saya saksikan ini ya, ketika kami melakukan mutasi dengan EMG tadi ya. Perubahan sel gimana masuk peningkatan perubahan ini. Nah laju pertumbuhan waktunya menjadi lebih lambat ya, karena tadi dia tumbuh besar lambat. Nah, meiosis sering tidak beratur ya. Jadi tadi ada yang meiosis 1, ada yang terjadi meiosis 2 gitu. Nah, jadi kalau kulit ganjil itu seluruhnya ada steril ya. Jadi contoh misalnya tanaman misalnya diploid normal, jadi diploid itu kan adalah 2N sama dengan 2X kan. Kemudian kita silangkan dengan tetraploid. Tetraploid itu artinya apa? 2N sama dengan 4X gitu ya. Nah, 2N, 2N, 2X. 2N, 4X. Nah, ketika dia N, yang 2N, N sama dengan X. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tetra tadi, yang N itu adalah sama dengan 2X. Kita gabung antara
diploid dengan tetra tadi kan jadi 2N. Jadi yang 2N itu membawa X, yang tetra apa? Yang 2N 4X itu membawa 2X, berarti jadi 3X. Jadi 2N itu sama dengan 3X. Nah, itu adalah apa namanya triploid. Nah, itu ganjil, itu mandul biasanya itu. Nah, makanya kalau supaya jangan mandul, nanti orang digandakan lagi. Jadi supaya jadi genap. Jadi mungkin dari 3X jadi 6X. Nah, 6X kan nanti turun dari 3X. Nah, itu ya. Nah, jadi umumnya yang secara normal itu adalah kita 2N 2X. Ya, kita kan 2N 2X. X kita adalah berapa? Ada 12 kan 46 ya. Yang 22 ya kromosom. Jadi ada 2 kromosom seks satu adalah juga adalah apa? kromosom X dan kromosom somatik ya, somatik 2. Jadi kita ada 23 pasang ya. Nah, jadi 22 itu adalah kromosom manunya, gennya, satunya adalah satu pasangnya soma tadi itu tadi. Satu 2N 2X. Jadi ketika kita sama mau mengurangi keseluruhan kita, berarti nanti antara 2 kita 2N, jadi N sama dengan X. X-nya adalah berapa? X-nya adalah berarti 13 ya. Kan 23 ya. 23 berarti berapa itu? 22 23 ya. Betul. Jadi 22 gennya ya. Nah, lalu 22 kemudian satu seks tadi. Nah, kalau kita rasanya laki-laki itu X-nya itu adalah XY ya. Kemudian yang perempuan adalah XX. Nah, jadi ketika tadi kita 22 pasang, lalu dari yang apa namanya betinanya 22 pasang, jadilah 40. Nah, sekarang X-nya yang mana? Kalau XX tergabung kan jadi betina gitu kan, kalau tadi X-nya jadi jantan, tentu laki-laki. Nah, ya. Tuh. Jadi tadi kita melihat apa namanya yang kalau tadi dia ganjil, dia mandul. Nah, tetapi ya Tuhan itu maha adil gitu. Kok bagaimana kalau ini mandul kalau mengembangkannya? Nah, ternyata dia masih bisa dikembangkan melalui perbanyakan secara vegetatif. Jadi kalau melalui biji tidak mungkin terjadi, ya. Jadi makanya oleh Tuhan, jadi silakan bagian vegetatif tanaman bisa dipakai untuk keberlanjutan tanaman itu. Nah, syarat untuk ini ya. Nah, jumlah kromosom rendah. Kalau tadi mau memandukan harus dari yang rendah. Kalau yang tinggi nanti tambah mandul. Ya. Jadi jumlah kromosom rendah sehingga setelah penggandaan kromosom tidak melampaui kemampuan optimumnya. Lalu yang lebih mudah adalah spesies menyerbu silang. Ya, agar mudah dinikan. Yang ketiga lebih sesuai untuk tanaman yang dapat dikembangkan secara vegetatif. Nah, jadi sehingga tidak terjadi sterilitas. Jadi kalau tadi biji bisa saja nanti bijinya steril. Jadi beberapa contoh cari ini dapat kita pada tanaman sorghum, ubi-ubian, buah-buahan dan tanaman hias ya. Jadi dalam untuk penggandaan tadi yang yang dikembangkan. Lalu ada alodiploid, ini yang berbeda genom ya. Jadi bila kromosom dari misalnya itu ganda, selanjutnya akan steril, persil ya. Nah, mandul ya, akan menjadi persil, subur sorry. Nah pada saat itu mungkin tanaman menjadi penuh dan sebagainya tergantung dari hubungan kesamaan genetiknya ya. Nah, fertilitas kesuburan seringkali menurun atau bahkan tanaman menjadi steril. Ini kalau ada gangguan histologi dari dua genom yang berbeda. Ya. Genetik aloploid itu stabil dan mempertahankan kombinasi banyak. Nah, sudah terjadi superheterosis ya. Ini, kalau tadi dalam rangka kita membuat varietas hibrid ya. Ini berarti kan itu heterosis yang kita lakukan. Jadi, tapi nanti dari kombinasi itu nggak bisa dijadikan, makanya ada yang varietas hibrida dan ada varietas yang inbreed ya, yang tidak hibrida gitu. Makanya sekarang kan ada varietas yang sekarang disebut namanya inpari, inpara gitu kan, inbreed varietas padi rawa, inpara, lalu inpari, inbreed varietas irigasi. Nah, tapi juga ada varietas hibrida ya. Nah itu saya akan seperti itu tadi.
Nah, ini tujuan tadi kita apa namanya kalau tadi mau membuat tanaman polyploid. Nah, jadi menghasilkan tanaman autoploid. Nah, jadi tadi kalau tadi N sama dengan X, ya dia nggak bisa apa namanya nggak bisa menghasilkan biji ya. Tapi dia kita tanam, dia tumbuh ya secara vegetatif. Nah, bagaimana supaya menghasilkan biji? Lalu kita gandakan. Nah, kita tingkatkan jadi supaya nanti jadi 2N sama dengan 2X tadi ya. Kombinasi dari tanaman allopoid. Jadi ini dari kombinasi tanaman yang berbeda ya. Nah, bisa juga itu sebagai penolong transfer dari satu spesies lain yang punya perbedaan poid. Jadi nanti ada yang namanya di dalam apa namanya persilangan tanaman itu tidak bersilangan, tapi secara alami karena yang satunya dibikin mandul ya. Nah, genomnya bikin mandul. Jadi yang diharapkan itu salah satu dari alat reproduksi apa yang dia berperan, apakah dia jantan atau betina seperti itu tadi. Nah, jadi ada ini juga menurut tadi. Nah, ini kan dari diploid ya. Nah, ini apa namanya tetraploid. Nah, lalu jadi triploid ABC. Ini mandul ini heterosteril ya hibridnya. Nah, digandakan sehingga membentuk ABC tadi. Nah, sehingga ini kawinkan dengan ini Triticum astipum hibrid, ini juga amphilopoid. Nah, jadi berarti kan ini A, AA, B, BB. Nah, ini ada bentukan C, yang nanti ada bentuk satu gabungan baru lagi. Kita kawinkan lagi dengan yang AABD tadi. Nah, yang dikawinkan lalu malah jadi ini tadi, jadi triploid tadi. Nah, ya. Nah jadi triploid beberapa gamet tadi. Oh ya, ini gametnya A, BD, gametnya ABC, ABC atau C. Nah, ada kemungkinan dia AA, BB, DD, ya. Lalu yang ini mandul ya, yang C-nya, yang ketemunya adalah di sini ABD, ada longsor season. Nah, ini lalu jarum ini lalu di apa? Ini di radiasi ya. Nah, kemudian tinggal diseleksi ya seleksi gen yang AA, BB, DD. Nah, melalui segmen translokasi tadi. Jadi ini salah satu secara teori yang pernah dilakukan terhadap gandum tadi. Jadi yang mana triploid mana triploid tadi. Oke. Nah, sampai di sini silakan kalau apa namanya mau ditanyakan lagi silakan. Tadi mungkin suara Bu Dewi agak ini. Ya, gimana? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Untuk biasanya tuh dalam biji, kalau kita menanam itu bisa berbeda dengan indukannya itu loh Pak. Nah itu sebabnya apa itu Pak? Kalau menanam bisa berbeda dengan indukannya. Nggih, contoh itu seperti cabai itu Pak. Kalau kita menanam cabai rawit bisa tumbuhnya tuh kayak cabai tiung gitu, cabai tiung. Jadi itu nanti apa namanya? Nah, biasanya gini, secara teori itu kan kalau tadi biji itu kan dihasilkan dari induknya gitu. Artinya kita menanam, kita akan sama dengan induknya gitu. Nah, kalau tadi misalnya apa namanya terjadi perubahan dari induknya, nah berarti kan ada faktor lingkungan yang berperan di sana. Jadi namanya itu pasti sama gitu ya. Tapi artinya ketika dia tidak sama, ya jadi artinya gini, ketika dia dihasilkan itu untuk bijinya itu kan kalau secara genetik kan katakanlah dia genetiknya adalah besar gitu. Jadi kita tanam dia tidak berubah gitu. Beda kalau nanti seandainya yang hibrid, misalnya jagung hibrid. Okay. Berarti mungkin itu dia reproduksinya dengan cabai yang lain gitu ya Pak? Dengan faktor lingkungan itu ya? Jadi bisa dengan faktor lingkungan bisa memiliki yang lain. Tapi artinya tapi kalau yang lain itu kan artinya dia mungkin punya karakter sendiri gitu. Jadi tidak mungkin bahwa kalau misalnya karakter ini apa namanya cabai jenis ini lalu dia akan sama dengan hiung. Ya, hiung kan sudah artinya
teridentifikasi sendiri gitu. Iya. Ya, kan verifikasi. Tapi kalau nanti dia mungkin eh, tidak sama dengan indukannya, berarti ada dia membentuk terjadi perubahan gen gitu kan yang tidak sama. Padahal kalau tadi secara teori, kalau dia sama dengan induknya kan dia adalah homozigot sudah. Ya artinya sama gitu. Jadi kita tanam yang sama tidak berubah gitu. Iya. Ya kecuali nanti di luar itu mungkin faktor lingkungan ya kan. Nah, beda dengan hibrid. Kalau hibrid kan dari sekali tanam buah tuh udah boleh tanam lagi. Nah, dia kan dari F1 tuh, F1 sudah. Nah, lalu kalau kita tanam lagi dia menjadi F2. Nah, itu yang bisa tidak bermacam-macam nanti tuh. Karena dia sifatnya ada genotip homozigot dominan, ada heterozigot, ada resesif ya. Jadi bisa saja gitu. Terima kasih Pak. Nah, oke. Ya, silakan. Pak ingin nanya Pak. Ya, silakan Pak. Biasanya hampir sama seperti Pak Pandi tadi Pak, ingin menanyakan biasanya untuk nanam biji itu Pak, kalau untuk seperti tanaman buah mangga itu kecenderungan dari rasa Pak yang bisa berbeda, itu apa ya Pak sebabnya ya Pak? Ya, jadi kalau rasa saya kira itu adalah lingkungan, faktor lingkungannya gitu. Ya, jadi lingkungannya yang sudah membuat artinya bahwa dia tidak sama lagi. Kalau secara genetik tidak berubah. Ya. Jadi tapi ketika kita tanam, misalnya apalagi daerah lain gitu. Nah antara dua, kalau daerahnya mungkin tidak bisa berubah. Biasanya buahnya manis jadi asam gitu kan. Malah nggak cerita-cerita yang ini ditanam kurang pupuk Pak. Bisa saja seperti itu gitu. Kan malah jadi asalnya masam gitu. Lalu kami simburi gula lalu jadi manis. Ada kan seperti itu. Nah jadi kalau secara namanya dari biji itu biasanya kan sama dengan indukan. Kalau nanti pertumbuhannya akan berbeda, berarti artinya ada pengaruh lingkungan. Jadi makanya tadi kita kembali lagi keragaman itu adalah P sama dengan G plus E tadi itu. Nah jadi apa tadi yang secara genetik tadi kok bisa lain dari indukannya, berarti ada kemungkinan dia secara genetik sama, berarti lingkungannya dominan gitu. Nah jadi seperti itu tadi. Jadi katakanlah kalau tadi orang tuh misalnya padahal pintar benar, tapi lingkungan kadang mendukung kepintarannya ada muncul gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lingkungan yang sangat mendukung, tapi kemampuan genetiknya terbatas, ya kayak itu aja juga gitu. Nah, tapi ada juga yang dia akan lebih muncul ketika dengan kondisi yang tertentu gitu akan berkembang, bisa juga seperti itu. Nah, jadi mungkin Pan itu menjawab tadi, kenapa sama itu ya berarti lingkungannya. Gitu. Ada yang kurang pupuk atau apa ya, mungkin bisa juga faktor itu. Gitu. Yang jelas P sama dengan G plus E. Nah, kalau tadi tidak sama dengan turunannya tidak ada G-nya, berarti lingkungan yang dominan. Ya, kira gitu ya jawaban saya. Gitu Pak. Gitu, makasih Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi ya, saya kira pertemuan kita ini cukup sampai di sini. Ya, nanti bisa kita lanjutkan pada Jumat depan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali saudara sekalian. Semoga walaupun suasana daring ini kita semangat belajarnya masih tetap kita pertahankan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live Pak, izin keluar. Ya, sama. Ya. Terima kasih Pak. Ya.